Shalom Petratin, selamat sore. Kita kembali lagi di Balon kita pada sore hari ini. Saya harap semua teman-teman mempersiapkan hati dan pikirannya untuk diisi kebenaran firman Tuhan dan kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Mari semuanya kita mempersiapkan hati, pikiran dan waktu kita tujukan kepada Tuhan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Yes.
jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa
hanya bagi Tuhan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi Tuhan itu semua atas izin-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami, hidup kami Tuhan, keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan, semuanya ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami memuji dan membesarkan nama-Mu, maka Engkau akan hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami begitu percaya Tuhan atas segala sesuatunya itu Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan bersorak kepada-Mu Tuhan lebih lagi, karena Engkau membangkitkan setiap gairah kami untuk memuji Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami Tuhan yang memuji Engkau akan semakin diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan bersorak kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yes. Oke teman-teman yang ada di rumah, saatnya kita akan bersorak buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semuanya, bersorak dan kita bergerak ya. Jangan diam-diam, tentang kalian ibadah online di rumah terus kalian duduk di kursi gini-gini aja ya. Semuanya harus diberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Oke, let's go. Yes. Kita nyanyi lagunya jangan lelah ya. Semua menyanyi di rumah. Masing-masing.
marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu lebih lagi, teman-teman, karena Tuhan sangat rindu kita menyembah Dia lebih lagi. Tuhan mau kita fokus sama Dia saat ini. Yes. Tuhan, fokuskan hatimu saat ini hanya kepada Tuhan. Jangan mau diganggu oleh apapun. Tetap fokuskan hatimu saat ini sama Tuhan. Yes. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Penuhi setiap hati kami, Tuhan, yang rindu dan mengejar hadir-Mu, Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Kami rindu Engkau melawat setiap kami, Tuhan. Yes. Oh Yesus, kami rindu Engkau hadir, Tuhan. Kami rindu Engkau bekerja dalam setiap hati kami saat ini, Tuhan. Yes. Oh Yesus. Kami, Tuhan, kami rindu Engkau bertahta dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Pakai kami lebih lagi, Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, Yesus. Amin, Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap katamu Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari hati kita paling terdalam, Yesus. Dekat padamu itu rinduku. Yes Tuhan, amen.
Setiap kata kau pun menunggu. Aku sangka, tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami mengejar hadirmu Tuhan. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kata Tuhan, oh, setiap kata kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.
1, mulai. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya, teman-teman semuanya, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun ada jarak dan waktu, tempat memisahkan kita, tapi kalau yakin dan percaya, hadirat Tuhan tetap ada di tempat ini maupun di rumah kalian masing-masing. Puji nama Tuhan. Sebentar Kak Ra akan sharing firman Tuhan, berbagi firman Tuhan sedikit buat kalian semuanya, sehingga kita sama-sama tetap kuat di dalam Tuhan. Sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Kau beri, di mana Engkau masih tetap memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia, sukacita, bahkan damai sejahtera yang Kau limpah-limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berikan terhadap setiap kami telinga seorang untuk dapat mendengar firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus, Kau berikan hikmat kepada kami, sehingga kami mendapat pengertian yang baru yang berasal daripada Engkau. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Mari semuanya ambil Alkitabnya, kita akan buka di dalam kitab Yosua. Yosua 1 ayat 1 sampai ke 18. Kita akan banyak membaca firman Tuhan pada hari ini, dan kami harap adik-adik semua yang ada di rumah mengikutinya ya. Oke, kita mulai dari ayat yang pertama. Ya, Kak Ra akan bacakan judulnya, perikopnya. Firman Tuhan berkata, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Jadi, adik-adik perlu ketahui bahwa Yosua merupakan penerus daripada Musa. Ya, sekali lagi, Yosua merupakan penerus daripada Musa. Ya, Musa merupakan seorang pemimpin yang dahsyat, yang luar biasa, yang dipakai Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel saat itu dari tanah Mesir. Ya, menuju ke namanya tanah perjanjian. Ya, tapi sungguh disayangkan bahwa Musa tidak sampai ke tanah perjanjian, dan akhirnya tongkat kepemimpinan dialihkan kepada Yosua, dan Yosua lah yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 1 dan seterusnya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini dengan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow, dahsyat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, dan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa ini. Demikian,
sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini dan pergi menduduki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkata Yosua demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang sungai, menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri-negeri yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di seberang matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikian kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Puji nama Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan ya di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 18. Ini merupakan awal perjalanan daripada Musa setelah Musa ditinggal pergi atau ditinggal pergi oleh pemimpin terdahulunya, yaitu Musa dipanggil oleh Tuhan. Tapi Yosua sungguh luar biasa menerima janji Tuhan sama seperti Musa. Kalau kita baca di dalam ayat yang kelima, ya, kalau kita baca di dalam ayat yang kelima, oke. Seorang pun tidak dapat bertahan hidup menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Ini merupakan janji Tuhan kepada Musa dan juga bangsa Israel, ya, bahwa Tuhan akan menyertai Yosua seumur hidupnya, sama seperti waktu Tuhan menyertai Musa. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini juga merupakan janji Tuhan kepada Yosua, ya, bahwa Tuhan berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Wow, luar biasa. Dan ayat yang keempat berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Luar biasa, ya. Yosua menerima janji yang daripada Tuhan yang serupa dengan janji yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, bahwa mereka akan dibawa ke tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Musa tidak sampai ke tanah perjanjian, dan akhirnya Yosua lah yang sampai menuju ke tanah perjanjian. Namun setiap janji-janji Tuhan yang Yosua terima, tidak lantas Yosua saat itu juga menerimanya. Firman Tuhan berkata, syaratnya kamu harus menguatkan dan meneguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Jadi Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya terhadap setiap janji-janji yang Tuhan janjikan kepada Yosua. Bahkan di dalam pasal ini, ya, ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai 18, ada 4 ayat, ya, ada 4 ayat yang berkata bahwa Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya. Ayat yang ke-6, ayat ke-7, ayat ke-9 dan juga ayat ke-18 diulangi sampai 4 kali. Apa artinya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah ini merupakan hal yang sangat penting bagi Yosua, ya. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi Yosua. Kenapa? Kenapa ini hal yang sangat penting? Karena saya percaya di saat Yosua memimpin bangsa Israel, ya,
menuju ke tanah perjanjian, ya kita tahu ya sifat dari bangsa Israel bahwa bangsa Israel adalah orang yang suka bersungut-sungut, ya, tidak tahu mengucap syukur, ya, tidak tahu berterima kasih. Ini merupakan beban yang berat yang dipikul oleh Yosua. Musa saja tidak kuat, ya. Musa saja berapa kali dikecewakan oleh bangsa Israel, ya, apalagi Yosua yang masih muda. Tapi firman Tuhan kepada Yosua berkata bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu, dan janji Tuhan kepada Yosua bahwa Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan Yosua. Jadi adik-adik di rumah, ya, tetap kuat di dalam Tuhan dan teguhkan hatimu, imanmu kepada Tuhan. Hari-hari ini memang hari-hari yang jahat. Kita tidak tahu, kita tidak dapat menduga apa yang akan terjadi ke depan. Tapi firman Tuhan berkata pada hari ini bahwa adik-adik di rumah harus tetap menguatkan dan meneguhkan hatinya adik-adik kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap percaya kepada Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap teguh di dalam Tuhan, di dalam iman kalian, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Di luar sana banyak sekali isu-isu yang macam-macam, bahwa ini virus yang mematikan, virus yang luar biasa dahsyat, banyak sekali korban jiwa. Ingat adik-adik di rumah, tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kalau yakin dan percaya, kita sebagai orang-orang percaya, kita akan tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin adik-adik semuanya. Puji nama Tuhan. Yosua merupakan orang yang muda yang dipakai oleh Tuhan untuk meneruskan tongkat kepemimpinan yang berasal daripada Musa. Tapi Yosua dipakai Tuhan secara luar biasa. Sekali lagi, Yosua dipakai Tuhan secara luar biasa. Kenapa? Karena Yosua disertai oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Taurat, hukum yang telah diperintahkan kepadamu dan oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa supaya kita tetap kuat dan tetap teguh di dalam Tuhan, kita perlu berhati-hati di dalam bertindak. Sekali lagi, supaya kita tetap kuat dan tetap teguh di dalam Tuhan, kita perlu berhati-hati. Kita perlu berhati-hati di dalam bertindak. Firman Tuhan berkata, berhati-hatilah, ya, bertindak berhati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi kita perlu berhati-hati dalam bertindak. Kita melakukan sesuatu harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai keluar daripada relnya Tuhan. Akibatnya berbahaya. Apabila kita melakukan kesalahan tidak sesuai dengan firman Tuhan, akibatnya sangat bahaya bagi kehidupan atau masa depanmu. Jadi pesan firman Tuhan pada hari ini, untuk menjalani hidup kita harus berhati-hati. Biarlah kita mencocokkan seluruh langkah kita untuk ke depan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, jangan pernah menyimpang daripada firman Tuhan ke kanan atau ke kiri. Firman Tuhan berkata bahwa apabila kita lurus sesuai dengan firman Tuhan, maka janji Tuhan berkata, maka engkau akan beruntung. Siapa yang mau beruntung dalam kehidupan menjalani kehidupan ini? Angkat tangannya semua. Oke, puji nama Tuhan. Karena juga mau beruntung. Dan karena juga percaya, karena di rumah juga ingin beruntung. Oke, pesan selanjutnya ayat yang ke-8, jikalau engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan berkata bahwa janganlah lupa engkau memperkatakan kitab Taurat siang dan malam. Yang pertama tadi, janganlah kita yang pertama tadi, berhati-hatilah dalam mengambil sebuah keputusan, bertindak, ya. Jangan sampai kita bertindak menyimpang ke samping kanan dan juga menyimpang ke samping kiri, nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Akibatnya apa? Kita tidak menjadi orang yang beruntung di dalam Tuhan. Ya, yang kedua, bahwa firman Tuhan berkata kita diajar untuk selalu memperkatakan kitab Taurat, selalu memperkatakan firman Tuhan. Kapan? Seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan atau setahun sekali? Tidak. Firman Tuhan berkata siang dan malam, ya.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi sesering mungkin kita perkatakan firman Tuhan, sesering mungkin kita baca firman Tuhan, renungkan dan perkatakan firman Tuhan itu. Dan apabila kita melakukan itu, ada janji Tuhan yang kita akan terima. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Ya, di dalam menjalani kehidupan kita akan dijadikan berhasil oleh karena Tuhan. Oleh karena kita memperkatakan firman Tuhan. Bukan hanya berhasil, engkau juga akan beruntung. Ya, kalau yakin dan percaya firman Tuhan pada hari ini akan menguatkan kita semuanya. Bagaimana caranya supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Ya, berhati-hatilah. Yang pertama, berhati-hatilah dalam bertindak. Berhati-hatilah dalam mengambil keputusan. Berhati-hatilah, ya, di saat kalian mengambil keputusan, padankan atau sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan yang kedua, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan juga lakukan firman Tuhan tersebut. Dan kalau yakin dan percaya apabila kalian melakukan kedua hal ini, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang teguh. Ya, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan buat kita semuanya, jemaat Petratin yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Nanti kalau akan pimpin dalam doa, mari kita satukan hati. Kita akan tutup firman Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik. Kami telah mendengarkan pesan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah setiap kami menjadi pribadi yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya menjadi pribadi yang kuat dan teguh dalam Tuhan? Yang pertama adalah biarlah kita berhati-hati dalam setiap tindakan kita. Biarlah setiap hari kita senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan juga malam. Sehingga di saat kita melakukan kedua hal itu, kami akan percaya kami akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tidak akan takut menghadapi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Cobaan apapun yang terjadi yang menimpa kehidupan kami, asalkan Tuhan bersama dengan kami akan tetap kuat dan teguh iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Berkati adik-adik yang di rumah, berkati kami semua. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya dan sampai jumpa minggu depan.